Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang saya beri judul Allah turut bekerja. Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji nama Tuhan. Kesempatan kali ini saya mau mengajak kita untuk mengerti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Saudara, dalam ayat ini Paulus mulai menulis dengan kalimat ini. Kita tahu sekarang. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini menurut saya sangatlah penting. Kenapa? Kata tahu mempunyai arti mengetahui, memahami, atau mengerti sesuatu. Atau secara gampang memiliki pemahaman. Jadi Paulus sedang bilang sama kita sekarang bahwa kita memiliki pengetahuan yang tidak kita pahami. Tetapi Paulus berkata, kita punya pengetahuan dan kita memahami pengetahuan itu. Kita bisa tahu kapan kita bisa memahami sebuah pengetahuan. Tentu saja, saudara, setelah kita memahami prosesnya Tuhan. Kita melampaui proses berpikir kita, tambah lama tambah paham tentang apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya Paulus bilang begini, kita memang punya pengetahuan, tapi gak sampai pada titik itu kita memahami tentang apa yang kita tahu. Saudara, perkataan Paulus yang perlu kita pahami yaitu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari sama-sama belajar dari kata turut bekerja. Dalam bahasa aslinya dipakai kata sinergeo. Saudara, artinya bisa dibilang Allah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendampingi, menyertai kita, saudara. Jadi ketika kita selalu berkata, Tuhan turut bekerja buat saya, itu artinya saudara dan saya bilang bahwa Tuhan juga mendampingi saya, Tuhan menyertai saya, dan lebih lagi saudara bahwa Tuhan juga memperlengkapi kita. Puji nama Tuhan. Tuhan tidak sekali-kali mengerahkan setengah dari kekuatannya, tetapi Tuhan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menolong kita, melengkapi kita, dan untuk mendampingi kita, saudara. Di dalam setiap proses kehidupan kita, saudara, ingatlah bahwa Tuhan turut beserta dengan kita. Allah tidak akan sekali-kali membiarkan kita hidup sendiri. Di dalam setiap kondisi yang dialami oleh anak-anak Tuhan, entah itu sukacita, bahagia, bahkan menderita sekalipun, Tuhan izinkan ya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara. Tuhan akan terus bekerja bagi kita. Tuhan akan selalu memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas dan fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus di
menyatakan dirinya. Saudara, semua proses Tuhan, semua perubahan yang kita alami membuat kita itu tahan uji. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi Allah turut bekerja di setiap proses kita. Saudara, ketika kita diproses, kita itu seperti ditanam di dalam. Gak enak, sakit, tetapi ketahuilah bahwa Allah sedang memperkuat atau menumbuhkan akar-akar yang kuat. Sebagai contohnya di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika kita membaca ayat ini, saudara, kita merasa diberkati dengan kata-kata apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kita lupa, saudara, bahwa awalan ayat ini berkata ditanam. Tuhan memproses kita bertujuan untuk kebaikan, saudara. Ketika kita itu ditanam dan kita bisa taat, maka yang dihasilkan adalah kebaikan. Dan satu hal yang perlu kita ingat bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Ketika pohon itu menjulang tinggi, maka akar-akarnya harus kuat. Begitu juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan mau bawa kita naik tinggi, maka Tuhan harus menyiapkan akar-akar yang kuat supaya kita tidak menjadi sombong, tidak bisa tumbang ketika ada badai yang datang. Ketika proses kita itu lama, saudara, percayalah bahwa kita akan dibawa Tuhan itu jauh lebih tinggi. Puji nama Tuhan, saudara, percayalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu bekerja buat kita untuk mendatangkan kebaikan, bukan merancangkan kecelakaan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sepakat berdoa. Bapa, mengucap syukur atas anugerah yang sempurna dalam setiap proses yang kami alami. Dan percaya semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Ajar kami untuk selalu taat akan proses Tuhan dan jaga setiap hati kami supaya kami tidak menjadi sombong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.